Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan setiap hati kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami yang ada di tempat ini maupun yang melihat kami, mendengarkan pujian ini yang bersama-sama dengan kami. Pun jemaat yang ada di rumah, Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan biarlah semuanya nama-Mu yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan, memuliakan nama Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama kita dengan Bapak Ibu Saudara. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang
dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau memberkati kami pada saat ini Tuhan. Memberkati jemaat, memberkati setiap yang mendengarkan pujian kami Tuhan. Dan biarlah semuanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersorak-sorak Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, gunung batu kita, keselamatan kita. Sebab itu mari kita bersorak-sorak untuk Dia pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan setiap hati kita sebelum kita mendengar. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kami siapkan setiap hati kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah. Engkau memberkati mereka Tuhan.
Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan mereka pada saat ini. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap jalanku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, berikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap jalanku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali buat kita untuk bisa memperingati kenaikan Yesus ke surga. Biarlah melalui kenaikan Yesus ke surga boleh merubah setiap jemaat untuk hidup lebih baik lagi di dalam cara beribadah. Terima kasih Bapak di surga. Mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan GPTR Hayat Tapas Gading Madia maupun jemaat Tuhan di mana saja yang mendengar khotbah online ini. Kita semua tentu tahu ya,
Mana keadaan saat ini dengan situasi kondisi seperti ini buat hidup manusia tidak semakin baik, semakin sulit. Apalagi dengan kondisi saat ini adanya COVID-19, ya, orang tidak ada lagi kebebasan untuk berkehendak. Orang tidak ada lagi kebebasan untuk melakukan sesuatu. Semuanya dibatasi. Orang ke mall dibatasi. Orang berjualan dibatasi. Orang kumpul-kumpul dibatasi. Bahkan sampai ibadah pun dibatasi. Satu hal yang saya mau katakan kepada saudara. Situasi, kondisi, apapun boleh batasi. Tapi jangan kita membatasi hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang terpenting. Hari ini seluruh umat Kristiani dimanapun mereka berada sedang memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Mari, saudara-saudara, kita mau belajar apa maksud dan tujuan Tuhan naik ke surga. Ada 3 hal yang perlu kita tahu tentang kenaikan Kristus ke surga ini. Pertama, kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari, buka Alkitab saudara di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, akhir-akhir ini banyak orang meninggal. Secara manusia, daging, ya kita bersedih. Ya, ditinggal pergi untuk selama-lamanya. Berapa banyak sudah meninggal. Tapi kita orang percaya, justru kita ini bersyukur ya, dengan meninggal cepat, tentu kita lebih cepat juga ketemu Tuhan. Apa mau lama-lama ketemu Tuhan? Karena suatu kala itu manusia akan mati. Mau mati sekarang, mau mati besok, kapanpun tetap mati. Oleh sebab itu banyak orang mati ditangisi. Tapi bagi kita orang percaya kalau ada orang mati jangan ditangisi. Yang ditinggal menangis tapi yang mati saya rasa tidak menangis. Dia malah sukacita. Sebab sudah ketemu dengan Tuhannya. Kematian manusia itu akan pasti. Tidak ada yang bisa mewakili. Saudara lihat di dalam Ibrani 9 ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali. Dan sesudah itu akan terima penghakiman. Selama hidup di dalam dunia, perbuatan mereka baik. Terhadap sesama, terhadap kepada siapapun. Dan di dalam hidupnya kesetiaannya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Saat dia meninggal, tentu dia bersuka cita. Sebab sudah meninggalkan kebaikan. Banyak hamba Tuhan yang meninggal. Lalu ada yang mengatakan ini, mengatakan itu. Saya katakan tugas mereka sudah selesai. Di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Dari lelah mereka sudah diberikan kelegaan. Oleh sebab itu Tuhan panggil. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi dia.
Sebagai seorang percaya kita bersyukur bahwa kematian itu bukanlah akhir daripada sebuah kehidupan. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana kepada surga yang baka. Sekarang kita ini berada di dalam dunia yang tidak memiliki pengharapan. Tapi suatu kelak kita berada di dalam kehidupan kekal, di sana banyak pengharapan-pengharapan yang selama kita di dunia ini mengharapkan yang tidak mendapatkan. Tapi di sana kita akan mendapatkan. Tuhan itu katakan bahwa kita harus memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan. Agar supaya kita dapat menggenapi apa yang sudah kita berbuat selama ini. Tuhan katakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saat kita di dunia, kita hidup bersama dengan sesama manusia. Tapi begitu kita berada di surga, tentu kita hidup bersama dengan Tuhan. Dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan kata lain, kita hidup bersampingan, berdampingan dengan Tuhan. Sebab itu saya katakan, jika Tuhan memanggil kita, kita sudah siap. Oleh sebab itu berbuatlah kebaikan kepada semua orang. Dan tidak hanya berbuat kebaikan, tapi kita juga harus lebih setia datang beribadah kepada Tuhan. Kedua, apa sih maksud dan tujuan Tuhan naik ke surga? Kenaikan Tuhan ke surga itu untuk mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 16 ayat 7 sana dikatakan, namun benar apa yang aku katakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ada lebih baik kalau Tuhan itu pergi. Karena apa? Tuhan akan mengutus seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh-Nya. Karena hidup orang percaya itu tidak bergantung pada penglihatan, tapi berdasarkan keyakinan. Kita enggak melihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan itu ada. Kalau kita ini percaya Tuhan karena melihat, maka mungkin kita jadi murtad. Karena kita enggak melihat keberadaan Tuhan. Tapi hidup percaya itu bukan karena melihat. Karena kita punya iman. Saudaraku, keadaan dunia sekarang ini saudara bisa merasakan betapa susah. Kalau kita melihat dengan kacamata jasmani, akan membuat iman kita ini jadi lemah. Dan mudah sekali kita jatuh dalam Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Kalau kita hidup hanya karena melihat, di mana Tuhan? Di saat aku membutuhkan pertolongan, Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak menjawab. Tapi kalau kita hidup karena percaya, walaupun kita melihat keadaan dunia seperti ini, kita beriman bahwa Tuhan pasti meluputkan dari segala hal yang menimpa dalam kehidupan kita pada saat ini. Hari-hari ini banyak orang yang merasa takut, cemas, gelisah. Sepertinya tidak ada harapan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau hidup saudara ada Roh Kudus, ada Roh Allah,
Maka percayalah, Allah sumber pengharapan itu ada dan akan memberikan pertolongan buat saudara. Dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, Allah sumber pengharapan akan memenuhi segala damai sejahtera di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan itu karena dia tidak punya Tuhan. Karena tidak ada Roh Allah di dalamnya. Sehingga hidupnya selalu gelisah, cemas, takut, khawatir. Tapi kalau orang yang hidupnya ada Roh Allah, dia tidak akan gentar. Dia tidak akan takut dalam keadaan apapun juga. Sebab Roh Allah yang ada di dalam hidupnya yang akan memampukan, yang akan melindungi sehingga dapat bertahan hidup sampai saat ini. Roh Allah itu tidak hanya memberikan pengharapan, tapi Roh Allah juga akan menuntun kita di dalam hidup kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Banyak jemaat Tuhan, anak Tuhan, ya, pendeta sekalipun, hidup di dalam tidak kebenaran. Sebab apa? Sebab dia hidup tidak di dalam Roh Allah. Tidak di dalam Roh Allah. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dan Roh Allah itu ada di dalam kita, tentu mereka tidak akan melakukan kesalahan. Karena Roh Allah memampukan. Saat kita melakukan kesalahan, maka roh itu yang ada di dalam diri kita, dia akan memberitahu kepada kita. Jangan lakukan itu. Sehingga kita tidak lakukan. Tapi kalau hidup menurut keinginan daging kita, walaupun Roh Allah katakan jangan, tapi daging kita mengatakan boleh. Sebab itu hiduplah di dalam roh dan kebenaran yang akan memimpin kita. Hingga hidup kita makin hari makin sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Ketiga, terakhir, apa tujuan dan maksud Tuhan naik ke surga? Tuhan naik ke surga memiliki maksud dan tujuan, yaitu untuk membuat kita untuk semakin bergairah di dalam ibadah. Ya. Yaitu ibadah di dalam roh dan kebenaran. Bukan beribadah menurut waktu, tempat, dan siapa yang khotbah. Banyak kali saya menjumpai jemaat Tuhan, mereka beribadah tidak mencari Tuhan. Tapi beribadah lebih banyak menggunakan waktu, tempat, dan siapa khotbah. Minggu depan kan saya bisa ibadah lagi. Hari ini waktunya saya untuk bertemu dengan klien. Hari ini saya ada pekerjaan yang gak bisa ditinggal. Seringkali kita beribadah itu bergantung pada waktu. Tempatnya jauh. Saya tak kebaktian di sini saja. Tempatnya gak bagus. Saya itu kepingin beribadah tempat yang nyaman. AC-nya 10. Saya mau kepingin ibadah tempatnya itu yang bisa enak didengar di telinga musiknya. Saya mau kepingin ibadah itu di tempat yang menyukakan gitu loh. Ya. Seringkali banyak jemaat itu beribadah bergantung pada tempat. Tempatnya yang besar, kalau kecil enggak mau. Tempat yang ramai, kalau sepi enggak mau. Saudaraku. Kalau kita beribadah bergantung pada tempat, maunya yang besar, yang musiknya itu enak didengar. Tapi kalau hati kita tidak berpaut kepada Tuhan, maka saya percaya jemaat itu mungkin sukacita di saat nyanyi di gereja. Tapi dia begitu keluar dari gereja, mungkin kesusahannya terpikir kembali. Kesedihannya dirasakan kembali. Saat dia duduk di gereja nyanyi itu sukacita, lupa. Ya.
semua hal yang ada di luar itu lupa. Tapi begitu dia keluar dari gereja, kembali kesusahannya, kembali kesedihannya. Tapi kalau jemaat Tuhan datang beribadah membawa hati, walaupun musiknya itu hanya gitar, dia bisa meneteskan air mata. Ya, dia bisa menangis karena merasakan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu jangan kau beribadah bergantung pada tempat. Mau besar, mau kecil, mau rame jemaatnya atau sepi, ya. Tapi beribadahlah kepada Tuhan, bukan kepada tempat. Lalu banyak orang juga berkhotbah karena melihat siapa yang khotbah. Minggu depan yang khotbah Samuel. Aduh, Samuel lagi khotbahnya tidak enak. Wis, gak datang aku. Nanti minggu kedua aja yang khotbah itu Gilbert Lumoindong. Nanti yang ketiga siapa lagi? Wah, seringkali jemaat itu datang beribadah itu karena melihat pengkhotbahnya. Kalau pengkhotbahnya jelek, datang. Tapi kalau bagus, wah dia datang. Apalagi kalau pengkhotbahnya itu suka humor, suka guyon, waduh itu yang paling disenangi oleh jemaat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, sudah tidak saatnya lagi saudaraku mendengar khotbah guyonan. Tapi yang diperlukan sekarang ini khotbah kebenaran. Menuntun kepada saudara untuk hidup lebih lagi. Bukan lagi seperti anak-anak yang masih kepingin minum susu. Tapi harus jadi dewasa. Makanan-makanan yang keras. Saudara tidak saatnya lagi untuk mendengar khotbah guyonan. Tapi saudara saatnya lagi untuk mendengar khotbah-khotbah yang keras. Kalau saudara mendengar khotbah yang keras jangan tersinggung. Lalu minggu depan saudara gak datang karena tersinggung. Justru berterima kasih karena ada teguran dari Tuhan. Banyak kali saudaraku melihat khotbah, siapa yang khotbah. Mari, melalui ibadah kenaikan Yesus ke surga ini dapat mengubah kebiasaan kita yang kurang baik di dalam ibadah ini. Memang agak sulit untuk merubah sesuatu yang sudah terbiasa. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, maka roh itu yang akan memimpin kita, menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita. Bahkan memampukan kita untuk hidup di dalam ibadah, di dalam roh dan kebenaran. Sehingga kita menjadi jemaat yang disukai Tuhan. Dan kita tidak lagi beribadah bergantung pada waktu, tempat, dan siapa yang khotbah. Waktu apapun, jangan tunggu kalau ada kesempatan. Mau ada kesempatan atau tidak ada kesempatan. Tapi tetaplah beribadah kepada Tuhan. Tempatnya itu jelek. Tempatnya itu tidak cocok bagi saya. Tempatnya itu tidak suka saya. Tapi kalau kita mau beribadah, jangan melihat tempat. Tapi beribadah dari Tuhan. Jangan melihat sosok manusia. Wah ini yang bagus untuk didengar khotbahnya. Tapi saudaraku saya katakan, sudah tidak saatnya lagi untuk saat ini. Mari, melalui khotbah online ini. Jemaat Tuhan, manapun saja yang mendengarkan khotbah saya ini, rubahlah cara saudara beribadah kepada Tuhan. Memang kebijakan dari pemerintah ini sungguh luar biasa, karena saya pernah khotbah yang lalu tentang pemerintahan itu adalah wakil Allah. Jadi kita tidak boleh melawan. Kalau kita melawan perintah dari pemerintah kita, sama halnya dengan melawan Allah. Dan kebijakan dari pemerintah itu adalah dari Allah. Memang selama ini ya saudaraku banyak kali jemaat itu aras-arasan itu datang beribadah. Tapi kalau jalan-jalan ke mall itu senang. Hari Minggu itu jamnya ibadah. Tapi begitu ada pekerjaan, janjian sama rekan kerja, itu lebih suka ke sana daripada ke gereja. Tapi dengan kebijakan beribadah di rumah masing-masing, itu lebih bagus. Saya katakan untuk saat ini. Karena apa saudaraku? Selama ini kita ini tidak pernah kumpul sama keluarga. Ya, jarang kumpul. Nah, saat inilah waktunya kita ini banyak kumpul dengan keluarga. Suami, istri, bapak, ibu, anak-anak. Sering kumpul di rumah. Adakanlah doa mesbah. Satu keluarga. Karena memang selama ini kan kita nggak pernah.
Kebijakan pemerintah ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Wah ini Pak, ya mari kita mau lakukan hal ini. Sementara gereja-gereja masih diliburkan oleh karena keadaan ini masih belum terselesaikan. Dalam melalui ibadah online ini menjadi berkat bagi jemaat yang mendengar. Mari saya undang saudara-saudaraku untuk menyanyikan sebuah lagu Hidupku Mengenapi Firman. Refrennya saja. Ku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku hanya untuk mengenapi firman. Hidupku mengenapi Hidup kita ini, firman-Mu. kalau kita menuruti perintah Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, sama halnya kita mengenapi firman Tuhan. Kalau kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan, maka saudara percayalah, mujizat-mujizatnya saudara akan rasakan. Haleluya. Biarlah melalui ibadah kenaikan Yesus ke surga akan membuat setiap jemaat diubahkan dari cara ibadah. Jadi ibadah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga tidak bergantung melihat oleh karena keadaan, waktu, tempat, dan siapa yang khotbah. Tapi kita mau beribadah karena kita mau ketemu Tuhan. Dan kalau kita sudah bertemu di dalam hadirat-Nya, saudara pulang dari tempat ibadah akan merasakan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Dan melalui khotbah online ini, setiap siapapun yang mendengarkan boleh diubahkan hidupnya menjadi jemaat yang disukai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus.